Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Di Praetno, masih dalam kajian lintas agama. Puji syukur kita panjurkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan untuk saudara-saudaraku semua, saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam dan salawat kita aturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita masih bisa menemukan jalan kebenaran. Saudaraku, pada kajian saya pada malam hari ini, saya ingin mengkritisi sebuah Natal yang disampaikan oleh gereja yang dinamakan ibadah Natal para murtadin, yang dilaksanakan oleh sebuah gereja yang bernama Gereja Metodis Injili pada tanggal 15 Desember 2020. Yang menarik dalam peringatan hari Natal tersebut, di sana mencampurkan antara simbol-simbol Islam jika dimasukkan dalam ritual ibadah mereka. Dan video ini sempat viral di mana-mana karena di sana ya mereka mencantumkan juga simbol-simbol Muslim. Mereka memakai kaos yang di dalamnya juga memakai bahasa Arab. Memang sekilas kita lihat memang bahasa Arab, tetapi itu bukan ayat suci Al-Quran, tetapi itu adalah doa Bapa kami. Dan kaos itu pun banyak dijual belikan di toko online, bisa Anda beli di toko online. Jadi untuk kaum muslimin, saya minta hati-hati untuk mencermati fenomena seperti ini, karena bukan semua yang bertuliskan Arab itu adalah Islam. Hati-hati ya. Saya tidak ingin mencampuri terlalu dalam urusan peringatan Natal mereka kalau tidak mereka membawa simbol-simbol Islam. Jadi yang saya kritisi adalah kenapa mereka memakai simbol-simbol ini, dan apakah ini sengaja mereka lakukan, meskipun itu dilakukan oleh yang dinamakan mereka adalah para murtadin, dan mereka menyebut dirinya murtadin karena mereka murtad dari Islam kemudian masuk ke dalam agama Kristen. Natal ini mereka memakai tema juga seperti Muslim juga. Jadi simbol-simbolnya semua memakai simbol-simbol Muslim. Bahkan temanya pun mereka memakai tema yaitu Rahmatan lil Alamin. Seperti Anda ketahui bersama bahwa kata-kata Rahmatan lil Alamin ini sering dipakai oleh umat Islam. Karena itu juga ada di dalam sebuah hadis, kemudian juga di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, yang diupload oleh saudara Junaidi Salat JS. Beliau ini sekarang sudah menjadi pendeta dengan judul Streaming Ibadah Natal Para Murtadin. Junaidi Salat ini kita ketahui bersama bahwa beliau ini adalah salah satu bintang film yang dulu di tahun 70-80-an ya, yaitu yang berjudul Ali Topan. Kemudian Pak Junaidi Salat ini dari Islam masuk ke dalam Kristen.
Dalam video itu, rekaman ibadah Natal itu diadakan oleh Gereja Metodis Injili pada tanggal 15 Desember 2020 dengan backdropnya menampilkan tulisan Natal bersama Kultum 2020. Sekali lagi mereka memakai istilah Islam ya. Mereka memakai istilah Natal bersama Kultum 2020. Lihat judulnya aja sudah aneh gitu ya. Natal bersama Kultum 2020 bersama, gak nyambung. Karena apa? Karena Kultum ini seperti kita bersama adalah biasa dipakai orang Muslim sebelum menyambut berbuka puasa. Kemudian ada kajian singkat di tengah-tengah sholat taraweh. Kemudian juga kadang-kadang kultum ini dipakai setelah sholat subuh. Jadi kultum itu adalah kuliah 7 menit. Jadi dakwah singkat sebetulnya. Jadi dakwah yang sering dipakai umat muslim memakai istilah kultum. Dan istilah muslim ini dipakai oleh mereka di dalam peringatan Natalnya. Mereka menuliskan di backdropnya itu adalah Natal bersama Kultum 2020. Jadi Natal bersama Kultum. Natal bersama Kultum, gak nyambung. Tapi memang dipaksakan, sengaja dipaksakan ya, seperti supaya ada kesan ada kesan bahwa mereka ini mencampurkan antara simbol-simbol muslim dimasukkan dalam simbol-simbol ibadah gereja. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata simbol-simbol ini lebih jauh lagi. Mereka menampilkan qiraat, dicampurkan ke dalam ibadah mereka. Di saat mereka membacakan qiraat Al-Quran dicampur dengan Injil. Hal ini bisa kita lihat itu acara ini setelah doa pembukaan yang dipimpin oleh pendeta Muhammad Ilyas Sam, dan sekali lagi bahwa pendeta ini juga mengakhiri sambutannya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi simbol salam ini dipakai oleh mereka yang biasanya salam, sekarang ditambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah Bapak Ilyas Sam ini selesai menyampaikan pidatonya atau sambutannya, disambung dengan tilawatil Al-Quran ternyata. Baik, kita akan mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basaru wa lam aku bagiya. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku.
منا وكان أمرا مقضيا. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. قال له يسوع أنا هو الطارق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka mengambil ayat surat di dalam surat Maryam ayat 19 ayat 19 sampai 21 dalam teks Arab yang dibaca disambung. Ternyata ada sambungannya, itu bukan sambungannya Maryam tetapi sambungannya itu langsung ya dalam bahasa Arab juga, disambung dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, masih dalam bahasa Arab juga, yang di sana diartikan adalah kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertama-tama mereka menampilkan qiraat Al-Quran di dalam kitab Maryam ayat 19 sampai 21 disambung dengan kitab Injil tetapi masih dalam bahasa Arab. Saya ketahui bersama bahwa membaca ayat suci di dalam suatu ibadah itu nggak mungkin dicampur-campur, kecuali kalau dalam suatu kajian. Kalau kajian kita membahas kitab suci, kajian lintas iman, itu mungkin masih diperbolehkan. Tetapi kalau dalam sebuah ibadah, contohnya kalau umat muslim melakukan sholat, saat membaca kitab suci Al-Quran dicampur dengan kitab suci Injil misalkan, meskipun sama-sama dalam bahasa Arab, itu juga nggak boleh, karena itu masih dalam prosesi ibadah. Tetapi dalam prosesi ibadah mereka ini, mereka mencampurkan. Ada apa ini? Apakah ingin mengambil simpati orang-orang Islam supaya mau melirik ajaran mereka? Karena di tengah-tengah ceramahnya nanti banyak sekali rayuan-rayuan yang mereka dasarkan ayat-ayat Al-Quran, dan intinya untuk mengajak mereka supaya umat muslim ini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan anak Tuhan yang disembah. Seperti di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ayat ini sering dipakai oleh orang-orang penginjil, para misionaris, untuk menyebarkan agamanya, bahwa mereka mengatakan selain percaya pada Yesus, tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau bisa datang kepada Allah Bapa tanpa Yesus. Apakah seperti itu? Karena apa? Karena ternyata doktrin atau ajaran ini dikoreksi sendiri oleh Yesus, terutama di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi disebutkan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sana dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Bunyinya adalah, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 tadi, di sana dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi ayat ini disambung di dalam pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa inilah aku jalan, kebenaran, dan hidup, kemudian Yesus memberi jawaban, inilah hidup yang kekal itu. Apa itu? Apakah tetap masih percaya pada Yesus? Tidak, ternyata. Yesus mengatakan di dalam pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus itu adalah utusan. Pasal 17 ayat 3 ini seperti syahadat bunyinya. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Isa hanya utusan Allah. Anda bisa baca di dalam pasal 17 ayat 3 di kitab Injil Yohanes. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu? Bahwa mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus itu hanya sebagai utusan. Pasal 17 ayat 3, Anda bisa cek sendiri ayatnya. Demikianlah kajian kali ini untuk mengoreksi atau mengkritisi acara yang dilakukan oleh para murtadin yang bertajuk Natal Bersama Kultum 2020. Ini adalah sesi 1, nanti akan saya lanjutkan di sesi 2. Semoga Anda tetap stay tune ya di channel ini, tetap stay tune di channel ini untuk melanjutkan di sesi 2.